Pemirsa, FIFA berpotensi akan memberikan hukuman lebih berat lagi ke Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Pasalnya, FAM ini justru seolah-olah mempertanyakan kredibilitas dari FIFA. Baru sombong ke Indonesia, Malaysia kalah di CAS dihukum AFC. FIFA tegas, penjarakan FAM. Gelombang drama sepak bola Asia kembali memanas setelah Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengalami pukulan bertubi-tubi dari berbagai lembaga internasional. Apa yang semula dimulai dari nada sombong terhadap Indonesia berubah menjadi bencana beruntun yang memalukan. Kekalahan telak di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, disusul sanksi berat dari AFC, membuat FIFA akhirnya turun tangan dan menempatkan FAM dalam status penjara federasi, langkah administratif paling keras yang bisa diambil. Kisah ini bukan hanya tentang pelanggaran regulasi, namun juga tentang keangkuhan, gengsi regional, dan bagaimana sebuah federasi besar bisa tumbang oleh ulahnya sendiri. 1. Babak awal, ketika FAM mulai meremehkan Indonesia. Beberapa bulan terakhir, sebagian pejabat FAM dan kelompok berpengaruh yang dekat dengan mereka digambarkan muncul dengan sikap meremehkan Indonesia. Dalam sejumlah konferensi pers, komentar-komentar bernada superior terlontar. Malaysia tidak akan pernah berada pada level krisis seperti Indonesia. Dokumentasi pemain kami paling rapi di Asia Tenggara. Kalau ada masalah, kami pasti menang di CAS. Komentar-komentar itu menjadi sorotan netizen Indonesia, terutama karena Malaysia saat itu sedang diselimuti isu dokumentasi pemain, penyalahgunaan kuota naturalisasi, hingga tindakan tidak sportif di beberapa turnamen. Keangkuhan ini semakin memuncak setelah FAM menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan di CAS. Mereka bahkan sesumbar bahwa Indonesia akan malu sendiri setelah putusan keluar. Tidak ada yang menyangka semua kesombongan itu akan runtuh begitu cepat. 2. Sidang CAS, bumerang yang tak terhindarkan. Sidang arbitrase di CAS berlangsung dalam beberapa tahap, hadir pula perwakilan AFC sebagai pengamat. FAM mencoba membantah berbagai tuduhan yang diarahkan, tetapi seiring persidangan berjalan, masalah baru justru bermunculan. Bukti yang tidak konsisten. Kasus ini memuncak ketika panel CAS menemukan sejumlah dokumen internal FAM yang ternyata berbeda dengan data yang mereka serahkan secara resmi. Ketidakcocokan ini dinilai sebagai upaya memanipulasi informasi. B. Kesaksian yang melemahkan. Beberapa pejabat staf, yang awalnya diperkirakan akan mendukung FAM, justru memberikan kesaksian yang dianggap memberatkan. Mereka mengungkap, ada tekanan untuk mempercepat pengesahan dokumentasi pemain yang belum lengkap. Ada instruksi untuk mengatur narasi sebelum sidang. Ada data administrasi yang dengan sengaja disunting ulang. C. Sikap FAM yang dinilai tidak kooperatif. CAS menilai FAM melakukan tindakan yang masuk kategori non-cooperative conduct, salah satu pelanggaran berat dalam proses arbitrase internasional. Pada akhir sidang, panel CAS menyebut FAM bersalah atas pelanggaran regulasi, manipulasi internal, dan ketidakterbukaan terhadap proses investigasi. FAM kalah total. Dan itu baru awal. 3. AFC menjatuhkan sanksi bersejarah. Begitu putusan CAS diumumkan, AFC langsung bergerak cepat. Mereka menerbitkan laporan setebal 38 halaman yang merinci penyelewengan demi penyelewengan yang dilakukan FAM. AFC menjatuhkan 4 sanksi utama. 1. Pembekuan sebagian aktivitas kompetitif selama 3 musim. Beberapa kategori turnamen dibatasi keikutsertaannya hingga FAM menyelesaikan reformasi struktural. 2. Pemotongan dana bantuan hingga 80%. Ini pukulan telak, karena dana tersebut adalah sumber utama program elit di Malaysia. 3. Audit total oleh Komite Integritas AFC. Audit dilakukan terhadap semua unit FAM, keuangan, administrasi, hingga proses registrasi pemain. 4. Larangan pejabat tertentu terlibat dalam kegiatan sepak bola. Nama-nama yang dianggap terlibat dalam manipulasi dilarang berkegiatan hingga 10 tahun. Sanksi ini langsung mengguncang Malaysia. Media-media nasional menjulukinya Hari Tersuram FAM. 4. FIFA turun tangan. Status penjara federasi ditetapkan. Setelah mengkaji putusan CAS dan laporan AFC, FIFA akhirnya memutuskan bahwa masalah FAM telah memasuki level krisis. FIFA pun menempatkan FAM dalam status administrative confinement, yang oleh media kemudian disebut sebagai penjara federasi.
Apa itu penjara federasi? Sebuah status ekstrim di mana 1. Semua keputusan FAM diambil alih FIFA. Komite Normalisasi ditunjuk langsung untuk menjalankan FAM. Pejabat-pejabat utama dinonaktifkan. 2. Aset terkait sepak bola dibekukan sementara. Mulai dari dana pembangunan, hak bantuan, hingga distribusi program FIFA. 3. Malaysia tidak boleh mengajukan banding. Selama masa penjara berlangsung, FAM tidak berhak meminta pembelaan dalam lembaga apapun. 4. Pengawasan 24 jam. Tim khusus FIFA ditempatkan langsung di Kuala Lumpur untuk mengawasi setiap langkah administratif. FIFA menyebut tindakan ini untuk mengamankan integritas sepak bola Malaysia dari kerusakan lebih dalam. Media internasional menyebut langkah ini sebagai intervensi paling ekstrim FIFA terhadap negara Asia Tenggara dalam 2 dekade terakhir. 5. Reaksi berantai. Kegaduhan di Malaysia. Di Malaysia sendiri, kabar ini membuat publik terkejut dan marah. A. Netizen Malaysia terbelah. Sebagian menyalahkan pejabat FAM, sebagian lagi merasa malu karena sikap sombong sebelumnya kini menjadi bumerang. B. Klub-klub Liga Super meradang. Mereka memprotes pembatasan kompetisi karena bisa membuat sponsor kabur. C. Fans menuntut pembubaran total FAM. Tagar-tagar seperti FAM letak jawatan, selamatkan bola Malaysia, menjadi trending di media sosial. 6. Indonesia hanya mengamati. Yang paling menarik adalah bagaimana Indonesia merespons. Alih-alih merayakan, Federasi Indonesia tetap tenang dan profesional, hanya mengeluarkan pernyataan pendek. Kami menghormati semua keputusan lembaga internasional. Publik Indonesia pun lebih banyak menyindir dengan humor daripada membalas dengan amarah. Banyak yang menyebut situasi ini sebagai karma dari sikap meremehkan yang ditunjukkan FAM sebelumnya. 7. Masa depan FAM. Gelap dan penuh ketidakpastian. Dengan FAM kini tidak berdaya di bawah kendali FIFA, masa depan sepak bola Malaysia berada di titik kritis. Kemungkinan-kemungkinan yang dibicarakan para analis. FIFA bisa memperpanjang status penjara federasi hingga bertahun-tahun. Malaysia mungkin kehilangan generasi emas yang sedang dibangun. Sponsor bisa menarik diri. Reformasi besar-besaran menjadi satu-satunya jalan keluar. Beberapa analis bahkan menyebut periode ini sebagai keruntuhan terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia. Kesimpulan, kesombongan yang berakhir dengan kekalahan total. Cerita ini menjadi peringatan keras bagi federasi manapun. Keangkuhan tidak punya tempat dalam dunia olahraga internasional. FAM yang semula meremehkan Indonesia kini justru harus menjalani hukuman berlapis dari CAS, AFC, hingga FIFA. Sebuah ironi pahit yang akan dikenang lama, bukan hanya di Malaysia, tetapi di seluruh kawasan Asia Tenggara.